Setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam Gleneagles Tangerang, Rabu dini hari tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat, akhirnya Saidah, istri pelawak Doyok, menghembuskan nafas terakhirnya. Saidah tidak mampu lagi melawan kanker yang menyerang rahimnya sejak beberapa tahun yang lalu. Doyok terakhir kali bertemu dengan sang istri Selasa siang kemarin ketika hendak membesuknya. Saat itu sang istri sempat menggerakkan mulutnya, tapi tidak. Namun di luar itu semua ada hal lain yang penting untuk selalu dibawa dalam setiap perjalanan. Bagi Sandi hal itu adalah kartu mahasiswa. Sedangkan Angel mengaku tidak bisa lepas dari telepon genggam. Paling cuma kartu ini, mahasiswa gue. Gue bangga dengan kartu mahasiswa gue. Anak Atma Jaya. Selalu gue bawa. Kalau gue lupa bawa KTP atau lupa gue bawa SIM kan pakai ini juga, pasti polisi juga ini kan tahu juga kan. Gitu. Anak hukum. Takut dikit lah. Handphone always harus ada. Terus kan biasanya kalau lowbat pasti ada chargernya dong. Gue bawa charger. Yang menarik, selama melakukan perjalanan ke luar kota, urusan packing bagi Sandi selalu dilakukan secara mendadak. Tapi sejauh ini ia tidak pernah mengalami salah kostum. Iya, gue selalu siapin sendiri. Dan kadang-kadang suka yang spontanitas aja. Gak tau ya, gue misalnya pas besoknya acara. Nah besok itu gue langsung cari, tapi kayak pas-pas aja deh gue. Ya maksudnya gak tau ya, mungkin saya pakaian gue ya pas aja sama yang keadaan yang ada gitu. Sandi Tumiwa dan Angel Karamoy adalah dua artis yang ikut meramaikan acara roadshow RCTI Ada Kita Ada Bintang pekan lalu. Acara yang juga dihadiri oleh Jeremy Thomas dan Sukma Ayu itu digelar Minggu siang 7 Maret lalu di lapangan Max Pion Square, Surabaya. Pemirsa, berikut ini kita simak berita duka yang baru saja dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam Gleneagles Tangerang, Rabu dini hari tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat, akhirnya Saidah, istri pelawak Doyok, menghembuskan nafas terakhirnya. Saidah tidak mampu lagi melawan kanker yang menyerang rahimnya sejak beberapa tahun yang lalu. Doyok terakhir kali bertemu dengan sang istri Selasa siang kemarin ketika hendak membesuknya. Saat itu sang istri sempat menggerakkan mulutnya, tapi tidak dapat mengeluarkan suara, seolah ia ingin menyampaikan sesuatu pada Doyok. Pelawak ini kemudian pulang ke rumah. Dini hari tadi tepat pukul 5 pagi, pihak rumah sakit menelpon Doyok dan mengatakan bahwa sang istri telah tiada. Ia langsung pergi meninggalkan rumah. Dan tepat pukul 5.30 pagi tadi, jenazah Saidah dibawa ke rumah Doyok di Karawaci, Tangerang untuk disemayamkan. Sekitar jam 12 siang tadi, ibu 4 anak ini dimakamkan di tempat pemakaman keluarga Cimone, Tangerang. Saidah dikebumikan tepat di samping makam ayahnya. 2 hari sebelum Saidah meninggal dunia, tim Cek dan Dicek sempat mewawancarai Doyok. Ketika itu ia menumpahkan segala isi hatinya. Saidah diketahui positif menderita kanker rahim sekitar tahun 2000 lalu. Berbagai upaya untuk menyembuhkan penyakitnya itu pun dilakukan dan berhasil. Saat itu Doyok tengah tertimpa musibah akibat tersangkut kasus narkoba hingga akhirnya harus menjalani hukuman di penjara selama 1 tahun. Pada akhir tahun 2001 penyakit tersebut hilang. Namun selang 1 tahun kemudian penyakit itu kambuh dan kembali menyerang Saidah. Bahkan kali ini lebih ganas. Hingga sekitar 7 bulan yang lalu, dokter rumah sakit yang merawat sang istri memvonis sisa umur wanita yang telah mendampinginya selama lebih dari 29 tahun itu. Namun Doyok tidak menyerah. Biar kata stadium berapapun saya tetap akan berusaha menyembuhkan gitu loh. Walaupun si dokter tahu kalau sia-sia, tapi saya nggak mau tahu itu. Nggak mau tahu, saya tetap saya berjuang. Saya berjuang terus untuk menyembuhkan istri saya dengan cara apapun gitu. Alternatif ya kemana aja, ya ke Bu Atun, ke Sukabumi, ya maksudnya ya. Udah muter kan? Ya udah sampai istilahnya ya orang sakti mana aja lah. Sampai empedu mas, empedu beruang, yang pahitnya udzubillah itu dimakan mas. Sekuat-kuatnya istri bertahan ternyata tidak cukup kuat untuk menahan rasa sakit yang teramat sangat. Sebenarnya istri Doyok pernah menyampaikan permintaan untuk mengakhiri segala penderitaannya. Waktu Nyonya menahan kesakitan,
Itu dibisikin saya, dia bisikin, "Pak sini Pak, ada apa? Mau makan apa?" Gitu loh. "Pak, suntik aja dah, suntik mati aja." Di situ saya, "Ah gila, jangan ngomong gitu mah, jangan, udah jauh jauh jauh. Udah Pak nggak tahan sakit nih Pak," katanya, "suntik mati aja," katanya. Waduh ya Allah, saya bisa merasakan sakitnya dia itu. Saat di rumah juga saya tahu sakitnya gimana. Kini setelah sang istri pergi untuk selama-lamanya, Doyok menyadari betapa berharganya saat-saat masih bersama sang istri tercinta. Doyok pertama kali bertemu dengan Saidah ketika sama-sama masih muda. 4 bulan setelah berkenalan, mereka langsung menikah. Masa-masa sulit yang mereka jalani berdua selalu mendapat dukungan yang tidak ada habisnya dari sang istri. Ya istri saya ini kan dapatnya ya dari nol Mas. Dari sepiring berdua. Dari makan Indomie nggak pakai nasi. Karena nggak punya nasi. Ya. Sehingga saya tuh berat banget kalau untuk mengecewakan dia. Nggak mungkin gitu loh. Waktu dulu itu kalau kan saya yang masih nganggur. Jadi tiap jam 7 pagi suruh pergi saya. Seolah-olah tetangga itu tahu kayak modal kerja gitu loh. Jadi kemana itu? Mau kerja gitu. Padahal nggak kemana-mana. Jalan aja saya. Jalan kaki aja muter-muter di Grogol. Lihat-lihat toko. Ntar jam 3 lapar pulang. 3:30 sampai rumah. Seolah-olah pulang kerja gitu. Padahal nggak kerja. Mertua nggak tahu. Saat saya kena musibah Mas ya. Di situ istri saya tuh menemani saya dengan setia. Dengan setia dia membimbing anak-anak dan mewakili saya untuk di rumah juga kan. Jadi kerja ganda dia. Ya, sementara saya nggak bisa nyari sudah. Nah, kalau istri saya tiap hari mengirim saya makanan. Dalam penjara itu jatah makan itu saya nggak pernah makan gitu loh. Sejak Saidah sakit hingga akhirnya dipanggil Yang Maha Kuasa, Doyok selalu mendapatkan banyak bantuan dari teman-temannya. Pada waktu kita di Medan itu, Mas Doyok dapat telepon dari kakak istrinya, Mbak Yati itu. Saya sama Mas Desi memberanikan diri minta izin pada Bang Ulu Panggabean, tolong Mas Doyok ini dikasih tiket yang pagi itu pesawatnya. Kalau kita siangan sih nggak apa-apa karena mau mengeluarkan istrinya dari rumah sakit. Abang tanya, sakit apa? Sakit kanker. Mana sih Doyok? Ini. Tanya sama Doyok. Ini iya bang, sakit kanker. Terus gimana? Katanya dokter di Darmais kekuatannya cuma 3-4 hari, ya kan? Udah bawa ke Singapura aja. Nanti biayanya semuanya Bang Olo. Gitu. Senin Doyok pulang pagi-pagi. Pagi udah nyampe, siang nyampe di Jakarta. Telepon saya lagi, saya masih ada di Medan itu. Nangis. Aduh Mas, istri saya koma, udah nggak bisa gini. Lah terus gimana? Ini menurutnya nggak boleh dibawa dengan pesawat Garuda karena si pasien ini sudah koma benar. Dokter pun nggak berani melepas karena sudah banyak alat-alat ini gimana nyabutnya. Nah terus gimana? Ini harusnya dengan pesawat SOS gitu. Pesawat SOS, iya harus charter sendiri dari Singapura. Wah, udah akhirnya begitu Bang Olo mendengar begitu, iya dek, ada apa deh Doyok ini. Oke, saya charterin pesawat itu, nggak pikir panjang lagi. Padahal pesawat itu kalau nggak salah $20.000 ya untuk pesawatnya aja jemput itu SOS itu. Begitu nyampe di Singapura, Doyok SMS saya udah nyampe Mas. Ini begini, udah nyampe iya. Nah, terus biayanya semua sampai 10 hari itu semuanya Abang Ulu Panggabean itu yang membiayai. Mas Doyok sendiri bilang katanya kurang lebih sudah hampir 1 miliar biaya itu. Saidah menghembuskan nafas terakhirnya di usia 42 tahun. Ia meninggalkan seorang suami yaitu Doyok yang berusia 50 tahun dan 4 anak, Ruli, Riki, Retno dan Ria. Cek dan dicek sempat merekam beberapa wawancara dan gambar Doyok bersama istrinya Saidah. Sujud syukur ya dengan puasa, berdoa, saya mengendalikan diri, ya loh. Tidak berani nggak pernah berani kata-kata kasar. Saya nggak berani. Kalau dia marah ya saya ngalah aja deh. Doa saya mohon dikembalikan hak-hak saya dulu. Kita kan berusaha sekarang ya.
dikembalikan kepercayaan masyarakat terhadap saya sepenuhnya. Itu aja.